Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah pengajian rutin malam ahad pada maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Cibarusah Asri di TK yang seluruhnya saya hormati tanpa kecuali. Rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah, baik puji qadim ala qadim, hudus ala qadim, qadim ala hudus, hudus ala hudus, seluruhnya adalah milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara istiqrar, secara berkesinambungan menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, juga istiqomah mensyiarkan, mengagungkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semuanya yang hadir, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita, baik saudara dari ayah maupun saudara dari ibu, semuanya mendapatkan syafaat ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Sebagaimana biasa kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan pembacaan umum kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan salawat atas kekasihnya Allah. Pahalanya dari kedua bacaan tersebut yang akan kita baca, kita hadiahkan, kita niatkan di dalam hati kita, kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur, keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ataupun ponakan-ponakan kita. Semoga mereka selama berada di alam kubur senantiasa berada dalam limpahan rahmat Allah, berada dalam kasih sayang Allah. Alam kubur yang oleh Allah diluaskan, dilapangkan, diterangkan, dijadikan taman dari taman-taman surga. Dan kita doakan pula anak-anak kita, cucu-cucu kita, ponakan-ponakan kita yang sedang dalam keadaan menuntut ilmu agama, baik di pondok pesantren dan ataupun di lembaga pendidikan Islam. Semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang panjang, yang barokah dalam sholat ibadah kepada Allah secara istiqomah, diberikan kemudahan, kelancaran dalam mencari ilmu agama, dan diberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah, yang disertai hidayah, dijadikan orang-orang yang soleh, yang berguna bagi agama dan bangsa. Bitil kaniyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Amin. Ya Rabbi
Tentu setiap kita manakala ajal kematian datang, kita ingin melihat tempat kembali kita di akhirat, surga apa neraka. Dan tentu setiap kita ingin di akhirat nanti oleh Allah dimasukkan ke dalam surga bila hisabin, tanpa dihisab terlebih dahulu. Ini adalah merupakan harapan kita semuanya, merupakan dambaan kita semuanya, merupakan keinginan kita. Kalau di dunia kita hidup ingin bahagia, tentu di akhirat pun kita hidup ingin bahagia. Di dunia, kebahagiaan yang kita rasakan hanya bersifat sebentar dan sementara. Sementara kebahagiaan di akhirat itu bersifat kekal abadi untuk selama-lamanya. Maka oleh karenanya kita jangan tertipu dengan kenikmatan, kesenangan, kemewahan dunia yang bersifat fata morgana. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Allah memberikan peringatan kepada kita, melarang kepada kita. Allah berfirman, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Kata Allah, maka janganlah sekali-kali kamu tertipu dengan kenikmatan dunia, dengan kesenangan dunia, dengan kemewahan dunia yang hanya sebentar dan bersifat sementara. Lalu kita melupakan kenikmatan abadi di akhirat. Maka jadikan alam dunia ini majro'ah ilal akhirah. Jadikan alam dunia ini ladang untuk akhirat. Hidup adalah kesempatan untuk kita beramal, untuk kita berbuat baik, untuk kita beribadah. Kesempatan hidup yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan, yang Allah
disia-siakan. Kita harus pandai memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, seoptimal mungkin, agar kelak di akhirat kita minal muflihin, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Ada amalan yang apabila amalan tersebut kita istiqomahkan, kita kontinukan, kita istimrorkan, kita lakukan secara berkesinambungan, secara terus menerus, secara dawam, mulajamah, di mana amalan tersebut apabila kita mengistiqomahkannya, maka salah satu di antara fadilahnya, keutamaannya, keistimewaannya, keuntungannya adalah sebelum kita meninggal dunia, Allah akan perlihatkan kepada kita bahwa tempat kita adalah di sorga, sehingga kita meninggal dunia dalam keadaan tersenyum karena sudah melihat tempat kembali kita adalah sorga. Dan juga amalan tersebut dapat menyebabkan kita nanti di alam akhirat oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surga bila hisabin, tanpa dihisab, tanpa diperhitungkan dulu amal kita, tanpa harus berlama-lamaan ngantri di padang mahsyar menunggu keputusan dari Allah, tapi kita akan mendapatkan tiket khusus masuk surga langsung tanpa dihisab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, gerangan amalan apakah itu? Tidak lain tidak bukan berdasarkan keterangan dalam sebuah hadis, amalan itu adalah amalan sholat berjamaah. Dalam hal sholat berjamaah, tentu yang namanya sholat berjamaah menurut ilmu fikih adalah sholat yang dilakukan ada imam, ada makmum, walaupun dua orang itu namanya berjamaah. Semakin banyak orang-orang yang bermakmum berqudwah kepada seorang imam di dalam sholat berjamaah, ini semakin disukai oleh Allah. Makanya sholat berjamaah yang paling terbaik di alam dunia ini sampai saat ini yaitu di Masjidil Haram, karena memang jamaahnya nggak pernah sedikit dalam 5 waktu, baik subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau di Al-Ikhlas banyaknya maghrib doang ya, sama isya. Subuh banyak nggak? Alhamdulillah banyak. Alhamdulillah. Dan sholat berjamaah yang paling afdol itu adalah pertama berjamaah dalam sholat Jumat. Kenapa berjamaah dalam sholat Jumat itu sangat paling afdol? Karena yang berjamaahnya banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, berjamaah di dalam sholat Jumat itu menjadi syarat sahnya sholat Jumat. Artinya tidak sah sholat Jumat yang kita kerjakan apabila dikerjakan tanpa berjamaah atau dikerjakan dengan sendirian. Yang kedua, sholat berjamaah yang paling afdal adalah sholat subuh di hari Jumat. Yang ketiga, sholat berjamaah yang paling afdal adalah sholat subuh di selain hari Jumat. Yang keempat, sholat berjamaah yang paling afdal adalah sholat isya di malam Jumat. Yang kelima, sholat berjamaah yang paling afdal adalah sholat isya di selain malam Jumat. Yang keenam, sholat berjamaah yang paling afdal adalah sholat asar. Yang ketujuh, sholat berjamaah yang paling afdal adalah sholat zuhur. Dan yang terakhir, sholat berjamaah yang paling afdal adalah sholat maghrib. Tapi keseluruhannya afdal, namun ada tingkatannya, ada tingkatan keafdalannya. Maka beruntunglah orang-orang yang subuhnya selalu berjamaah.
dan merugilah, celakalah orang-orang yang menyepelekan sholat subuh dengan berjamaah. Kalau umpama kita membiasakan untuk selalu ketinggalan sholat subuh berjamaah, maka lama-kelamaan kita oleh Allah akan dicap minal munafikin, dicap termasuk dari golongan orang-orang munafik. Kalau kita ingin tahu seseorang itu di hatinya memiliki sifat kemunafikan atau tidak, lihat sholat subuhnya. Kalau sholat subuhnya selalu kesiangan, bahkan meninggalkan kewajiban sholat subuh, berarti itu menunjukkan bahwa di dalam dirinya masih ada sifat-sifat kemunafikan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, "Man sholat subha fi jama'atin faka'anna maqamal laila kullah." Barang siapa yang selalu melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, maka sungguh ia akan mendapatkan pahala seakan-akan pahala melaksanakan sholat sunnah sepanjang malam, semalam suntuk, dari mulai pada isya sampai masuk waktu subuh, nggak berhenti itu sholat sunat. Itu pahala sholat subuh berjamaah. Baik, amalan yang apabila kita amalkan secara istiqomah, fadilahnya adalah sebelum kita dicabut nyawa, Allah perlihatkan tempat kita di akhirat adalah surga, dan kita akan dimasukkan ke surga tanpa dihisab, adalah sholat berjamaah. Imam itu disebut wazirullah, perdana menterinya Allah. Kalau tukang adzan itu disebutnya hajibullah, komandannya Allah, yang menyiapkan pasukan kaum muslimin untuk baris di dalam sholat berjamaah, untuk melaksanakan sholat berjamaah. Jadi tukang adzan itu disebutnya komandannya Allah, hajibullah. Kalau imam disebutnya wazirullah, perdana menterinya Allah. Imam sebagai wazirullah tentu apabila ia mengimami sholat berjamaah dengan baik, dengan sempurna, memenuhi syarat-syarat sahnya berjamaah dan seterusnya, tentu pahalanya akan jauh lebih besar daripada para makmumnya. Nah, makmum dalam sholat berjamaah yang paling afdal adalah makmum muwafiq. Makmum muwafiq itu adalah makmum yang mengikuti imam dari awal, sedikit pun tidak tertinggal dari imamnya. Nah, ini makmum muwafiq lebih afdal daripada makmum masbuk. Makmum masbuk itu adalah makmum yang ketinggalan mengikuti imamnya. Terlepas dari apakah ketinggalannya itu ketinggalan takbiratul ihram imamnya, atau ketinggalan Fatihah imamnya, atau ketinggalan ruku imamnya, atau ketinggalan satu rakaat dari imamnya, itu namanya makmum masbuk. Nah, yang menyebabkan kita oleh Allah akan diperlihatkan kepada kita tempat kita di surga adalah makmum muwafiq, bukan makmum masbuk. Walaupun sama-sama berjamaah, baik makmum muwafiq maupun makmum masbuk sama-sama berjamaah, tapi makmum muwafiq ini jauh lebih afdal, jauh lebih disukai, lebih dicintai oleh Allah ketimbang makmum masbuk. Dan makmum muwafiq ini manakala ajalnya tiba kepadanya, sebelum dicabut ajalnya, cabut nyawanya, Allah perlihatkan tempat kembalinya di surga. Kata Rasulullah, la yakhrujuna minad dunya hatta yara makanahu fil jannah wa yadkhulul jannata bil hisab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
bahwa keuntungan bagi makmum muafik di dalam sholat berjamaah 5 waktu, ia tidak akan dicabut nyawanya, la yakhruju minad dunya, ia tidak akan keluar dari alam dunya, tidak akan meninggalkan alam dunya, tidak akan dicabut dulu nyawanya hatta yara makanahu fil jannah, sehingga Allah perlihatkan dulu tempat kembalinya di surga. Nah, setelah kelihatan tempat kembali surga, baru cabut nyawanya, lalu ia meninggal dunia. Kapan itu terjadi? Manakala di saat sakaratul maut. Sakaratul maut itu walaupun manusia fisiknya ada di alam musyahadah, jasadnya, raganya, fisiknya ada di alam musyahadah, tapi ruhnya ada di alam metafisika. Makanya kita yang tidak dalam keadaan sakarat mau ngajak ngobrol sama orang yang sedang sakarat gak akan nyambung, karena udah beda alam. Kita melihat orang yang sakarat, tapi orang sakarat belum tentu melihat kita. Boleh jadi yang dia lihat setan yang datang. Udah beda alam. Dan memang seluruh syaiton, bahkan dedengkot syaiton, mereka saat manusia sedang dalam keadaan sakaratul maut, mereka berjuang mati-matian untuk menggoda manusia tersebut agar dia menghembuskan nafasnya tidak membawa iman. Itulah perjuangan terakhir setan untuk menyesatkan umat manusia di kala sakaratul maut. Makanya kita mohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan ketika sakaratul maut dengan doa Allahumma inni a'udzubika minasyaiton fi sakaratil maut. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepada Engkau ya Allah minasyaitonir rajim, dari godaan syaitan yang terkutuk fi sakaratil maut atau inda sakaratil maut, ketika sakaratul maut. Yuk kita baca bareng-bareng doa ini. Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim fi sakaratil maut. Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim fi sakaratil maut. Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim fi sakaratil maut. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk ketika sakaratul maut. Nah, doa ini kalau diamini sama para makmum jangan ini inna. Jadi kalau imam bacanya Allahumma inna na'udzubika minasyaitonir rajim fi sakaratil maut atau inda sakaratil maut. Ini penting karena syaitan itu menggoda kita sampai kita sakaratul maut. Dari mulai kita lahir ke alam dunia sampai kita sakaratul maut, itu terus syaitan berusaha menggoda anak cucu Adam, menyesatkan anak Adam dari jalan Allah. Makanya setiap bayi yang lahir ke alam dunia itu rata-rata langsung menangis, nggak ada yang langsung ketawa, nggak ada. Begitu brojol lahir langsung ketawa, tersenyum, nggak ada, jarang. Bukan jarang, nggak ada ya. Nah, rata-rata nangis, oah, oah. Nah, menurut sebahagian para ulama, karena saat itu pusat si bayi ditusuk sama syaitan yang bernama Umi Sibyan. Jadi syaitan itu memang mengganggu, menggoda anak cucu Adam karena dendam kepada Nabi Adam, ingin menyesatkan anak cucu Adam. Karena syaitan bilang gara-gara Adam aku diusir dari surga, maka aku balas dendam kepada anak cucu Adam, akan aku sesatkan kehidupannya dari jalan Allah, akan aku gelincirkan dari jalan kebenaran. Itu menggoda dari semenjak kita lahir sampai kita sakaratul maut terus digoda.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yuk kita berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk selalu memposisikan diri kita sebagai makmum muwafiq, makmum yang mengikuti imam dari awal, bahkan dia mendapatkan takbiratul ula bersama imamnya. Jadi begitu kita sudah berada di barisan sholat, kita langsung mohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan dengan mengucapkan Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyadurun. Setelah itu kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian baca basmalah bismillahirrahmanirrahim, kemudian baca niat sholat usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Tunggu sampai imam selesai takbiratul ihram. Begitu imam takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita langsung Allahu Akbar bersamaan dengan ucapan Allah Akbar. Hati kita niat di dalam hati, kita niat aku niat sholat fardu isya 4 rakaat menghadap kiblat jadi makmum karena Allah Ta'ala. Dalam hati kita itu niat dalam hati, itu bersamaan dengan ucapan takbiratul ihram. Nah, kalau hal ini kita lakukan, berarti kita disebutnya makmum muwafiq, makmum yang mengikuti imam dari awal, makmum yang melakukan takbiratul ihram bersama imam. Maksudnya setelah imam takbiratul ihram, kita juga takbiratul ihram. Nah, ini jangan dianggap sepele. Pekerjaan ini fadilahnya, keutamaannya, keuntungannya, kata Nabi, la yakhruju minad dunya hatta yara makanahu fil jannah. Ia tidak akan keluar dari alam dunia, ia tidak akan meninggalkan alam dunia kecuali setelah ia melihat tempat kembalinya di surga. Bagaimana caranya? Allah memperlihatkan surga kepada hambanya yang sedang dalam keadaan sakaratul maut. Bagi Allah sangat mudah. Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, hei Jibril, turun, datangi hambaku si Fulan bin Fulan sedang dalam keadaan sakaratul maut. Perlihatkan gambaran surga kepadanya. Maka turun malaikat Jibril. Kita nggak lihat malaikat Jibril turun, tapi dia melihat. Yang tak sakarat lihat, kita nggak lihat. Kalau penasaran ya udah sakarat duluan deh. Susah ini nggak bisa, ini harus dibuktikan ini mah. Datang malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril membeberkan sayap kanannya. Di sayap kanan malaikat Jibril itu ada gambaran surga. Diperlihatkan kepada hamba Allah yang sedang sakarat. Lalu si hamba Allah yang sedang dalam keadaan sakaratul maut tersebut, dia melihat ke arah kanan sayap malaikat Jibril. Dia tersenyum, oh ini tempat kembali ke surga. Nah, setelah ia tersenyum karena melihat tempat kembali surga, baru dicabut nyawanya oleh Jibril. Akhirnya ia meninggal dunia dalam keadaan tersenyum. Nah, kalau kita lihat ada orang meninggalnya tersenyum, nah seperti itu. Sudah diperlihatkan oleh Allah tempat kembali surga. Oh, kalau begitu nanti aku kalau mau mati mau senyum aja. Nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Boro-boro senyum, memang cabut nyawa nggak sakit. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan yang namanya sakaratul maut itu pasti akan kita alami. Mau ataupun tidak mau, setuju ataupun tidak setuju, terpaksa dan ataupun tidak terpaksa, siap ataupun belum siap,
siapapun kita, apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apapun pangkat kita, pasti setiap kita akan mengalami yang namanya sakaratul maut. Kapan itu akan tiba? Rahasia Allah. Nggak usah nanya kapan, siap-siap aja. Ntar juga datang. Nah, dicabut nyawa itu sakit. Sakit-sakitnya sampai mati itu orang. Nggak kuat nahan sakit sampai mati itu. Masya Allah. Nah, salah satu di antara amalan yang dapat meringankan kita dicabut nyawa ketika sakaratul maut, yaitu sholat berjamaah. Dan kita membiasakan ini bersiwak atau nyusur dengan menggunakan kayu arok. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, itulah keuntungan bagi makmum yang mendapati takbiratul ihram di belakang imamnya di dalam sholat berjamaah. Amalan ini jangan dianggap remeh. Amalan ini jangan dianggap sepele. Keuntungan dari amal ini akan kita rasakan nanti ketika sakaratul maut. Sekarang kita nggak bisa merasakan karena kita belum sakaratul maut. Dan kita pasti akan sakaratul maut sebagaimana Allah menegaskan dalam Al-Qur'an surah 3 Al-Imran 4 ayat 85. Dalam surah 29 Al-Ankabut juz 21 ayat 57 Allah menegaskan kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa, yaitu kita semua, pasti akan merasakan sakaratul maut, akan merasakan maut. Kemudian kepada kamilah kalian semuanya akan dikembalikan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Awas jangan sampai salah nih. Mengucapkan inna lillahi jangan sampai salah. Ada yang salah mengucapnya begini, inna lillahi wa inna lillahi. Itu salah gede itu. Nah ini ketahuan kalau begini, ini orang nggak pernah ngaji nih. Makanya ngaji biar tahu yang salah ketahuan. Ada yang begitu saya dengar itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya dengarnya aja geli saya. Tiba-tiba telinga saya jadi gatal. Jadi yang benar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikian taklim kita malam ini, walaupun singkat mudah-mudahan bermanfaat oleh karena sudah masuk waktu isya. Akhirnya mari kita tutup pengajian kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbana zidna ilman nafi'an al hidayah. Allahumma ahlik man fi halaqi salah Islam wal muslimin wal mujahidin di Palestin. Allahumma inna na'udzubika min syarri nafsina wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhu bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratin mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Alhamdulillah wa iyyakum ajmain.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.